Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Koria, salah satu mahasiswa Universitas Wahid Hasim, Fakultas Farmasi. Di sini saya akan mencoba memberikan edukasi mengenai kuliah farmasi di Universitas Wahid Hasim. Terlebih dahulu saya akan memberikan informasi mengenai visi misi dari Universitas Wahid Hasim. Yaitu yang pertama, visi dari Universitas Wahid Hasim menjadi universitas yang unggul di tingkat nasional dan internasional dalam mentransformasikan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan selanjutnya untuk misi dari Universitas Wahid sendiri, yaitu yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ipteks yang berkarakter Islam Ahlussunnah wal Jamaah bertaraf nasional dan internasional. Untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kajian, penelitian, dan merintis penemuan serta mempublikasikan ipteks yang berkarakter Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian ipteks yang berkarakter Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun di luar negeri untuk pengetahuan, pengembangan, dan serta keunggulan institusi. Yang kelima, yaitu menyelenggarakan tata pamang yang baik atau good cooperative governance. Bahwa jurusan farmasi itu adalah jurusan yang mempelajari ilmu sains, kimia, biologi, fisika, matematika, dan kemudian semua ilmu itu dihubungkan untuk mengolah alam, membuat produk farmasi yang aman dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Produk utama dari farmasi yaitu tentang obat. Obat merupakan suatu bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk, untuk bagian luar maupun untuk bagian dalam, guna untuk mencegah, meringankan, atau menyembuhkan suatu penyakit. Fungsi obat yaitu untuk mencegah penyakit, menyembuhkan penyakit, dan juga untuk mendiagnosa penyakit. Menurut buku ilmu resep karangan yang ditulis oleh Dr. H.A. Syamsuni, apoteker. Selain obat, ada banyak produk farmasi lainnya. Contohnya, kosmetik, skincare, produk kimia rumah tangga, makanan, minuman, obat tradisional, jamu, suplemen, dan masih banyak lagi. Anggapan gue yang dulu, kalau farmasi belajarnya cuma ngafalin nama obat sama penyakit, ternyata salah besar. Pelajaran farmasi itu kompleks banget. Di farmasi kadang akan merasa jadi anak FMIPA, besoknya berasa jadi anak FK, terus tiba-tiba jadi anak ekonomi, hukum, gizi, dan saat praktikum ilmu resep berasa ikutan kompetisi masak. Guys, waktukan tinggal 30 menit, yes? So, apa aja sih yang dipelajari di jurusan farmasi? Pertama, lo bakal merasakan kembali belajar materi pas SMA, belajar tentang stoikiometri, atom, ikatan kimia, reaksi kimia, seperti yang udah lo pelajari di kimia SMA. Belajar tentang sel, anatomi manusia, sistem imun, sistem organ, seperti yang lo pelajari di biologi SMA. Belajar tentang besaran dan satuan, hukum-hukum fisika, gaya, kalor, elektromagnetik, materi yang udah lo pelajari di fisika SMA. Next, semester kedua udah mulai tuh belajar patofisiologi, yaitu belajar tentang berbagai penyakit. Di semester 2 ini juga bakal mulai bermunculan mata kuliah yang namanya ada embel-embel farmasinya. Ada mikrobiologi farmasi, mempelajari tentang mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan perannya dalam bidang farmasi. Matkul teknik farmasi, membahas tentang teknik pembuatan produk farmasi, belajar menggunakan alat-alat yang digunakan dalam bidang farmasi. Ada matkul botani farmasi, belajar tentang tumbuhan yang berkhasiat yang dapat diolah menjadi obat dan produk farmasi.
Selanjutnya, matematika farmasi tentunya akan mempelajari berbagai perhitungan yang berkaitan dengan ilmu farmasi, seperti menghitung dosis obat, menghitung kadar suatu zat dalam obat, menghitung kadar suatu zat dalam tubuh, dan lainnya. Praktikum di semester 1 dan 2 masih sederhana, contohnya identifikasi zat secara kualitatif menggunakan reagen, titrasi sederhana, mengamati sel tumbuhan dengan mikroskop, uji pada mikroorganisme, dan uji sederhana lainnya. Di tahun kedua, semester 3 dan 4, mulai belajar ilmu resep, belajar membaca resep dokter, membuat etiket dan salinan resep, praktek meracik obat sediaan sederhana seperti puyer, kapsul, bedak, merasakan seperti apa farmasi yang sebenarnya. Mata kuliah di tahun 2 ini akan membahas topik mulai belajar farmakologi, yaitu pelajaran yang membahas semua seluk-beluk tentang obat dan mekanismenya dalam tubuh. Terus ada yang namanya matkul biokimia. Di biokimia akan belajar tentang reaksi-reaksi kimia dalam makhluk hidup, DNA, RNA, sintesa protein, dan metabolisme dalam sel. Next, matkul kimia medisinal, yang mempelajari tentang mendesain obat, hubungan struktur kimia dengan aktivitas obat, sintesis obat, metabolisme obat, dan penemuan obat baru. Kemudian mata kuliah analisa fisikokimia yang mempelajari teknik-teknik analisis dalam farmasi, menggunakan alat-alat seperti spektrofotometri UV visible, inframerah, kromatografi, HPLC, dan lain-lain. Di tahun 2 ini juga ada pelajaran teknologi farmasi, yang mempelajari tentang preformulasi, formulasi, dan evaluasi sediaan obat. Tahun kedua ini akan terasa berat dan melelahkan, pusing, tidak ngerti pelajaran, praktikum hampir tiap hari, udah mulai praktikum pakai hewan percobaan, mencit, tikus, praktikum ke hutan, nyari tumbuhan obat, isolasi zat aktif dari tumbuhan, praktikum pakai alat-alat mahal yang kalau rusak bikin dompet nangis, mau meninggal, semahal itu. Lanjut tahun ketiga, semester 5 dan 6, di tahun 3 ini kuliah teknologi farmasi, topik yang dibahas akan lebih mendalam, misalnya belajar tentang formulasi sediaan steril, terus lo juga akan bertemu matkul baru, matkul farmakoterapi yang merupakan cabang dari farmakologi. Farmakoterapi mempelajari tentang pemilihan obat yang tepat untuk terapi suatu penyakit. Juga ada matkul biofarmasetik yang membahas tentang hubungan formulasi obat dengan nasib obat dalam tubuh. Matkul lainnya seperti pengkajian resep, dispensing, farmasi klinis, dan farmasi rumah sakit. Dan biasanya mulai tahun 3 ini bakal ada mata kuliah pilihan yang bisa lo pilih sesuai minat yang lo punya. Biasanya OK bakal milih matkul pilihan yang akan berhubungan dengan bidang tugas akhir yang mereka pilih untuk skripsi. Untuk praktikum, di tahun 3 ini sudah pasti akan lebih menantang dari sebelumnya. Tambahan, biasanya di semester 6 ini bakal ada praktek KKN, kuliah kerja nyata, yaitu kegiatan pengabdian langsung mahasiswa kepada masyarakat di daerah. Last but not least, tahun 4, semester 7 dan 8, disebut sebagai tahun akhir. Tahun ini udah pusing mikirin tugas akhir skripsi, nyari dosen pembimbing, sibuk di labor buat penelitian, penghuni labor 24/7. Matkul yang dipelajari di tahun 4 ini lebih sedikit. Materinya udah ke arah pengaplikasian dan penerapan. Di tahun 4 ini akan belajar metode penelitian yang sangat berguna buat penelitian tugas akhir. Kalau semua mata kuliah wajib, pilihan, dan umum udah selesai, penelitian, seminar proposal, seminar akhir, dan kompre tugas akhir juga udah, maka tamat sudah perjuangan untuk S1 Farmasi, kemudian akan dapat gelar S.Pharm, Sarjana Farmasi, wisuda, congratulations. Eits, tapi bukan berarti berakhir sampai di situ, selanjutnya masih ada kuliah profesi apoteker yang kurang lebih 1 tahun lamanya. Oke, sedikit gambaran tentang kuliah apoteker. Jadi biasanya 6 bulan akan kuliah teori, 3 bulan kerja lapangan di apotek, rumah sakit, dan industri farmasi, dan sisanya untuk tugas akhir. Seseorang yang lulus ujian akhir, uji kompetensi apoteker, UKAI, akan mengikuti sumpah apoteker, barulah nanti mendapat gelar apoteker. Universitas Wahid Hasyim juga ada program studi profesi apoteker. Jadi kalian kalau mau ambil S1 di Universitas Wahid Hasyim, khususnya yang farmasi, kalian bisa langsung lanjut di program studi profesi apoteker di Wahid Hasyim juga. Jadi kalian nggak perlu
bingung cari-cari di universitas lain. Terima kasih edukasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.